warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetak-cetik suara orang mengetik. Tidak lupa membaca tulisannya. Terima kasih kepada MC yang cantik sudah memberikan saya untuk waktunya. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Dia Santi. Terima kasih diberikan waktunya untuk moderatori acara ini. Alhamdulillah, saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang digerakkan hatinya, orang-orang yang diberi kemudahan untuk melangkahkan kakinya di sini, sehingga kita bisa bersama di sini untuk mengikuti kegiatan materi yang akan diisi oleh Bunda Sinta Yudisia. Semoga acara ini memberikan keberkahan, hidayah dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Saya akan membacakan kurikulum vitae Bunda Sinta Yudisia, yaitu nama lengkap beliau adalah Sinta Yudisia Wisudarti SC, MC Psikolog dengan nama pena Sinta Yudisia. Kemudian lahir di Yogyakarta 18 Februari 1974. Pendidikan yaitu dari SD hingga magister, yang mana magister beliau dapatkan dari Universitas 17 Agustus 1945 tahun 2013 dan lulus di tahun 2016. Adapun literatur works yaitu 22 novels, 21 buku book of anthology dan 10 non-fiksi books, 6 children's book, 5 short stories compilation dan 2 duet books. Banyak ragamnya dari kategorinya, yaitu mulai dari children's books, young adult books, parenting guidance books, romance, historical fiction, thriller dan psychological fiction. Kita beri aplaus kepada Bunda Sinta Yudisia. Adapun Writing Award yang telah beliau dapatkan yaitu 20 National Award dan 4 diantaranya sebagai pemenang pertama, 3 diantaranya sebagai juara kedua, dan 3 sebagai juara ketiga. Di antaranya yaitu First Place National Writing Novel Competition tahun 2003, First Place National IBF Award for Best Novel 2009, First Place National Palestine Essay Competition 2011, First Place National IBF Award for Best Novel 2018. Dan international achievement yang beliau terima yaitu Writers Residency in Seoul, Korea tahun 2016 dan tahun 2018. Short Story on Asia Magazine Korea volume 41 dan 42 tahun 2016. Aplaus lagi ya untuk Bunda Sinta, insyaallah. Jadi tidak lama menyita waktu, saya selaku moderator menyilakan kepada Bunda Sinta untuk menyampaikan materinya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bergabung di FLP senang rasanya. Belajar terus, menulis buku. Semoga kita istiqomah berjuang bersama, terus berkarya tak lekang waktu. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, senang sekali bertemu di forum lingkar perjodohan. Karena sekarang sudah jadi forum lingkar pria ya, dulu forum lingkar perempuan, tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi forum lingkar perempuan dan forum lingkar pria. Karena banyak banget di sini cowok-cowok ganteng. Oh iya, dia ganteng Pak. Kita didoakan Allah ya. Jadi Masya Allah, salah satu majelis yang membuat saya terharu adalah kalau saya bertemu bersama FLP. Makanya tadi malam itu walaupun capek, walaupun dari pagi sampai sore itu saya sampai malam ya, saya belum istirahat sama sekali. Tapi ketemu dengan adik-adik itu, adik-adik, teman-teman ya, itu membuat saya bersemangat banget. Ketemu dengan Bunda Hati, mana Bunda Hati? Iya. Bertemu dengan Mas Fatan, bertemu dengan Ustaz Mukhlisin, Masya Allah ya, bertemu dengan Kak, oh iya. Siapa namanya? Ahmad Fauzan. Masih Alhamdulillah kita senang banget ya ketemu dengan, dan betul kata Ustaz Mukhlisin tadi, Masya Allah, makanya beliau kita minta untuk tetap di depan karena beliau ini memang salah satu sumber keilmuan kita, Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Salam dan salam kalimat tercurah bagi junjungan kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, saudaranya, dan para pikun yang senantiasa istiqomah di zaman. Semoga kita termasuk dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, dalam kesempatan 2 hari ini kita kemah literasi, betul ya, kita harus banyak belajar. Misalnya begini, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mukhlisin, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syaikhwi itu jangan cuma lewat begitu saja. Sepanjang kita di FLP, kita selalu ditekankan untuk iqra. Ada nggak kalau kita ini sebagai seorang muslim ketika membaca Al-Quran, salah satu ayat yang membuat kita ini betul-betul muncul kegairahan, muncul suatu wow gitu ya, oh ternyata aku harus jadi penulis ya. Itu ada nggak selain iqra? Ada nggak? Ayo angkat tangan. Al-Qalam. Al-Qalam, oh ya. Selain surat Al-Qalam apa? Ya, di bagian apanya coba? Allah tetap satu ya. Ya, ini sekarang sebelum kita masuk sini ya, ini jadi perasaan kayak ceramahnya Mama Sinta ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fatan itu salah satu surat ya. Mas Fatan kan? Iya, Mas bukan Ustaz. Mas Gus ya. Itu salah satu surat yang saya suka. Quran surat Yusuf. Salah satu surat yang katanya sangat susah untuk dihafalkan, tapi saya mencoba menghafalkan, tapi baru beberapa ayat belum bisa. Penggalan ayat yang bagi saya sebagai seorang penulis ya, itu betul-betul membaternya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Ada nggak yang pernah membayangkan akan menuliskan kisah Nabi Yusuf itu seperti apa? Ada nggak yang pernah membayangkan kegantengan Nabi Yusuf itu seperti apa? Karena kalau kita baca novel-novel saat ini begitu mengglorifikasi kegantengan dari sosok-sosok oriental yang macam Cha Eun Woo, Song Joong Ki gitu ya. Dilan. Ya, gitu ya Dilan. Tetapi kita lupa untuk kemudian menggambarkan seperti apa sih sosok gantengnya Nabi Yusuf. Misalnya begitu. Nah, jadi Masya Allah, itu penggalan. Teman-teman sekarang harus cari, misalnya dalam Al-Quran, ayat apa yang membuat kita benar-benar sampai terbangkitkan semangat kita untuk pengen nulis. Nah, selain hanya Iqra, bukan hanya ya, selain Iqra dan Nun tadi ya, harus ada. Dan Qul Huwallahu Ahad tentunya ini. Kalian berikutnya Kak Mas, dibantu ya sama Kak. Ya ini teman-teman ya, saya seorang ibu, seorang istri, dan penulis seperti teman sekalian, dan begitu menjadi seorang penulis kita biasanya akan menjadi seorang penjelajah.
pengelana, karena kita suka jalan-jalan ya, mendapatkan pengalaman baru. Ya, Ahmad, boleh, walaupun belum menikah, boleh konsultasi pernikahan. Pernikahan berikutnya, teman-teman sekalian, saya bisa alhamdulillah mendapatkan kesempatan seperti ini karena bergabung di FLP. Jadi bergabung di FLP ini kita kayak dapat paket, bukan paket hemat ya, tapi paket lengkap. Kita dapat semangatnya, kita dapat cara pembelajarannya, kita juga akan belajar berorganisasi. Kenapa? Karena ilmu itu nggak ada berdiri sendiri. Misalnya begini, ngapain aku gabung di FLP? Banyak loh komunitas itu yang cuma nulis karya, dan mereka jadi penulis terkenal kok. Bagi saya pribadi, nggak ada ilmu atau kegiatan yang bisa berdiri sendiri. Ketika kita belajar nulis, kadang-kadang kita juga akhirnya belajar untuk gimana sih cara promosi yang baik. Nah ini Mas Fatah dengan Mbak Riri, istrinya tuh bagus banget kalau bikin konten-konten semacam itu. Ini kita kan belajar. Kenapa? Karena ilmu itu gak ada yang berdiri sendiri. Nah maka kemudian saya merasa dengan saya bergabung di FLP itu Masya Allah banyak yang dapat saya dapatkan. Dan terutama bertemu dengan teman-teman yang solih dan solihah ya. Udah cantik, solihah ya gak Ahmad? Ganteng, soleh, ya. Ahmad berangkatnya bareng sama siapa sih? Fauzan berangkatnya. Siapa teman yang merasa gak malu berteman sama satu hati. Oh iya. Wajahnya mirip-mirip kok ya. Ini dari pesantren Banjarnya yang pakai pensil. Masya Allah. Dari dulu pesantren Banjarnya itu udah lama banget ya bergabung sama kakak. Ini doa saya tiap kali ketemu dengan teman-teman FLP. Semoga teman-teman FLP menjadi penulis-penulis bertaraf internasional yang siap internasional. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sepanjang pengalaman saya menulis dan membaca karya FLP itu bagus-bagus. Tapi kenapa belum di internasional? Nah itu nanti akan kita bahas di sini. Teman-teman itu udah bagus banget. Kalau saya bandingkan dengan tulisan teman-teman di Wattpad, di web novel, di Quickbook, di banyak itu teman-teman udah luar biasa banget. Tapi masih ada yang kurang. Nah nanti akan kita bahas di sini. Mohon maaf karena mungkin spesialisasi saya adalah novel ya, jadi mungkin saya banyak membahas di sisi itu. Moga-moga ilmu ini juga bisa bermanfaat untuk keilmuan yang lain ya, bagi yang suka nulis cerita non-fiksi, cerita anak atau cerita-cerita. Nah, hari ini saya terus pengen membahas tentang bisa nggak sih FLP ini bertahan dengan idealisme keislamannya di tengah pasar global? Siapa yang punya akun Wattpad? Angkat tangan. Masih aktif? Punya akunnya tapi nggak aktif. Siapa yang punya akun Quickbook? Saya punya Quickbook tapi juga udah lama nggak nulis. Siapa yang punya akun platform apa lagi? Story.me? KBM. Oh KBM? Siapa punya KBM Apps? Oh ini KBM. Siapa yang punya web novel? Saya punya web novel. Web novel punya? Oh nggak punya. Iya. Saya punya ya. Oke itu sebagian dari platform yang ada ya. FLP punya 3 pilar: keislaman, kekaryaan, dan organisasi. Di mana bagi kita sebagai anggota FLP dan pengurus FLP ini nggak bisa ditinggalkan. Kenapa? Ada orang yang bilang begini, aku nggak, kalau kebanyakan ngurus organisasi aku nggak bisa nulis. Memangnya kemudian kamu bisa nulis produktif ketika nggak bergabung bersama FLP? Nggak juga, karena kita bergabung dengan komunitas itu jadi semangat. Iri ngelihat Ustadz Muhlisin kok sudah menerbitkan buku, iri ngelihat Mas Fatah juga sudah menerbitkan buku, bahkan punya publishing ya, punya publishing sendiri. Kok kita gini-gini aja, antologi nggak selesai-selesai, antologi juga nggak tembus-tembus juga ya. Dengan kita bergabung di FLP itu pasti kita akan banyak irinya dengan teman-teman kita, dan itu bagus banget. Kalau kita nggak gabung di komunitas nggak akan bisa seperti itu. Nah sementara pasar global teman-teman sekalian itu nggak ada nilai Islam. Bahkan kalau kita di platform itu genre-nya itu sudah bukan, kalau saya di web novel ya, genre-nya bukan cuma history, fantasi, cultivation, ada yang tahu ya namanya cultivation, transmigration. Transmigration itu berpindah ke dimensi lain, ke tahun lain. Cultivation, BL, voice love, tema LGBT, dan itu hashtagnya jelas LGBT.
bebas nilai. Dan jangan kaget, apakah kemudian novel LGBT itu jelek? Bagus-bagus kan. Anime, manga, novel. Bayangkan ya, kita membayangkan tema LGBT itu nanti cowok sama cowok ciuman. Enggak. Ada historinya di situ, ada fantasinya di situ, sehingga kita sebagai penulis muslim rasanya ya Allah, aku belum sampai segitunya loh bikin novel segitu bagus. Ini orang-orang yang membela gerakan pelangi itu, novel karyanya gila, bagus banget. Bukan hanya sekedar cowok ketemu cowok jatuh cinta, enggak. Di situ terangkum histori Cina, histori Korea, histori Jepang, fantasi tentang naga, fantasi tentang werewolf, fantasi tentang vampire, itu bagus banget ceritanya. Dan kalah kalau kemudian kita dakwah di situ orang muslim, kita tema ceritanya masih apa? Tentang ta'aruf, ya kan? Nah, apa? Poligami? Siapa tadi? Saya bilang poligami? Satu aja belum, kamu udah bilang poligami. Bebas nilai, bebas karya, kemudian juga pasar itu uang dan eksistensi. Ada penulis platform itu saya follow, saya pengen tahu tulisan dia, wah tulisan dia mantap banget. Dia sampai memposting begini, kamu pengen tahu nggak penghasilan saya berapa? Dia posting di IG dan dia meng-caption pendapatan dia dalam bentuk dolar, 1.000, 3.000, 4.000 dolar. Saya ngelihat karyanya, ya Allah, gitu. Orangnya sih jilbaban ya, tapi isinya wah luar biasa karena dia sudah mengikuti tema bebas nilai dan bebas karya. Temanya sangat-sangat hot dan vulgar. Padahal tidak semua penulis luar itu yang bagus-bagus seperti itu. Nah, klik yang berikutnya. Ini ya. Siapa di sini yang wibu otaku angkat tangan? Otaku. Sama. Siapa yang K-popers? K-popers, boy. Yang cowboy enggak? Yang cewek-cewek? Oke, sekarang saya ingin nanya, apa bedanya Korea sama Jepang? Dari segi mungkin produk seninya, produk sastranya, produk filmnya, bahasanya jelas. Yang satu arigato, yang satu gemawa, ya. Budaya, oke. Apa lagi? Jepang lebih eksklusif, apa lagi? Disiplin tinggi. Disiplin tinggi, oke. Sebutkan karya salah satu anime Jepang yang lagi ngehits. One Piece. One Piece. Apa tadi? Basket. Basket. Oh ya, basket. Iya. Sebutkan karya Jepang yang apa coba? Demon Slayer. Sebutkan karya Jepang yang masih bagus padahal itu terbitnya sudah tahun 60-70-an. Naruto, Astro Boy, Evangelion, Sailor Moon. Itu tahun berapa terbitnya? Nah, kemudian kita bandingkan dengan Korea. Sekarang begitu ya. Kenapa? Karena nanti sepertinya FLP itu akan lebih mirip Jepang apa Korea? Korea. Ya nanti kita lihat ya. Kalau Korea apa coba produknya misalnya? Fashion. Kemudian sebetulnya kalau film apa? Korea. Operasi plastik. Iya. Kalau musik coba sekarang. Kalau musiknya Jepang apa coba? Gak apa. Musik Andi yang paling the box. Aku nggak kenal. Oh, Tokyo Ghoul. One Ok Rock, oke ya. Misalnya begitu. AKB banget. Ya. Oh itu kayaknya materi saya ngisi anak SMP nanti deh. Jadi saya salah materi. Klik yang berikutnya Kak Kos. Nah ini dia. Kalau kita melihat Jepang, itu filosofis banget. Dan mereka beda dengan Korea ya, lebih pop. Akar budayanya dalam kalau Jepang. Korea itu sekarang ikuti selera pasar Amerika. Lihat lagu-lagunya tuh, lihat dance-nya, lihat produknya mirip banget dengan Amerika. Oh ya Allah, anak siapa yang merasa menyatu? Ayo, mana? Tunjuk. Kayak tadi malam ya saya dijemput yang di depan drivernya Mas Bayu, sebelah kiri Mas Fajri, anaknya namanya Diba. Terus saya nanya, Diba, bapaknya yang mana? Yang sebelah kiri, padahal di sebelah kanan. Buat kamu bisa menjadi ini.
bisa ini pecah perang ya. Sama-sama sahabat dari series berkarya tentunya kalau Jepang dan Korea intens, detail dan fokus pada diri sendiri. Jepang itu nggak peduli mau dia pasarnya itu bisa Amerika atau enggak, pokoknya dia fokus sama diri sendiri. Beda dengan Korea yang akhirnya sekarang rambutnya dicat pirang ya, ros ya, banyak yang dicat pirang. Wajahnya juga ya, wajah orang Korea itu nggak kayak gitu aslinya. Wajah mereka itu mirip-mirip sipit jelas ya, kemudian hidungnya juga nggak mancung. Jadi kalau kita sekarang melihat ada idol yang cantik banget atau ganteng banget, kita bisa curiga kalau dia sebetulnya gimana sih? Yang asli cantiknya kayak yang lagi di depan nih. Kalau Fauzan ini Korea ini bakal menjadi Nah, misalnya kenapa Jepang yang bukan Muslim itu kok bisa ya dia? Oh nggak peduli amat, pokoknya gue ya gue, negaraku ini kayak gini. Aku pengen berkarya sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan value yang aku ingin aku. Jadi kenapa ya kita Muslim itu nggak seperti itu dan kita lebih mencontoh yang Korea, sehingga kemudian terutama akhirnya karya FLP itu lebih banyak yang nge-pop ya. Pop itu artinya dia meledak sesaat. Kita lagi temanya tentang poligami, kita poligami, nggak apa-apa kalau bagus. Kita lagi temanya tentang perselingkuhan, cinta segitiga, iya. Kita temanya coba lihat betapa banyak karya Wattpad itu yang isinya adalah tentang cewek jatuh cinta sama cowok Korea atau cowok Korea jatuh cinta sama cewek Indonesia dan kita buat itu seperti drakor kisahnya. Klik yang berikutnya, kenapa kita nggak seperti Jepang ya? Atau seperti Cina? Atau seperti Thailand? Betul kan tadi kata Pak Ahmad Syaihu, kita langsung bisa melihat negara yang unggul itu pasti bacanya bagus. Thailand. Siapa yang suka nonton film Thailand? Saya penyukanya banget film Thailand. Romansnya, horornya, wah, The Medium, komedinya, wah ngangkat banget kalau nonton film Thailand. Begitu kita lihat film itu bagus, kita pasti akan lihat gimana ya.